Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1128 memainkan trik. Begitu pangeran ketiga selesai berbicara, dia berhenti menunda sejenak, dan segera bergegas menuju gunung besar di ujungnya. Pangeran-pangeran lain, meskipun tidak mengerti apa yang dimaksud pangeran ketiga, tetapi melihat pangeran ketiga buru-buru menyusul, mereka tidak ragu-ragu, dan segera menyusul pangeran ketiga. Saat semua orang berlari, mereka bertanya dengan tidak jelas kepada pangeran ketiga, "Kak, apa maksudmu? Mengapa kamu mengatakan bahwa mereka sengaja menghindari kita? Ya, apakah kamu tahu sesuatu? Beritahu kami sekarang." "Ya, kakak ketiga, bicaralah." Semua orang tampak sangat cemas. Mereka tidak tahu apa maksud pangeran ketiga. Mereka juga tidak mengerti maksud Dimas Wu. Perasaan tidak tahu apa-apa ini sangat buruk, dan mereka perlu segera tahu jelas tentang hal ini. Pangeran ketiga yang sedang berlari, seolah-olah tidak mendengar kata-kata semua orang, berlari ke depan dengan putus asa, tetapi kultivasinya di penjara, dan kecepatan larinya benar-benar tidak cepat. Setelah dia berlari sebentar, puncak gunung Dimas Wu dan Ringidu yang berada di jalan sudah sampai di lereng gunung. Kemudian mereka berbelok ke lereng gunung dan menghilang ke pandangan pangeran ketiga. Melihat mereka menghilang, wajah pangeran ketiga langsung menjadi sangat muram. Dia tiba-tiba berhenti berlari dan berkata dengan suara berat, "Lupakan, sudah terlambat, kita tidak bisa mengejar, N." Pangeran ketiga menyerah begitu saja mengejar Dimas Wu, karena dengan kecepatannya saat ini, tidak mungkin mengejar mereka, dan percuma dia berlari begitu kelelahan. Para pangeran yang mengikutinya melihat pangeran ketiga berhenti, dan mereka mau tidak mau berhenti berlari. Semua orang tidak peduli untuk istirahat, dan bertanya kepada pangeran ketiga dengan terengah-engah, apa yang terjadi. Jika tidak mengerti, hati semua orang tidak akan damai. Wajah pangeran ketiga sangat muram, dia tidak langsung menjawab pertanyaan semua orang, melainkan bertanya kepada semua orang, apakah kamu ingat senjata yang digunakan Dimas Wu di ruang kedua? Mendengar kata-kata pangeran ketiga, kulit semua orang tiba-tiba berubah, dan mata mereka bingung, dan ada juga sedikit kepanikan. Pria berjubah ungu itu mengerutkan kening dan berkata dengan tegas kepada pangeran ketiga, "Tentu saja itu senjata yang digunakan Larvis Wu ketika dia menerobos ke benua kita, pisau naga darah." Tidak hanya pria berjubah ungu, tetapi setiap pangeran yang hadir tahu Larvis Wu dan pisau naga darah yang tak terkalahkan. Ketika Larvis Wu menerobos ke 9 benua, dia mengambil pisau naga darah yang tampaknya biasa saja, tetapi Dimas Wu mengerahkan kekuatannya melawan langit. Dia memegang pisau naga darah dan pergi jauh-jauh. Bisa dikatakan menjadi tak terkalahkan dan menakutkan ketika bertemu para dewa dan membunuh para dewa. Sampai sekarang, semua orang memikirkan Larvis Wu, yang sedang bertarung dengan pisau naga darah, dan mereka masih tidak bisa menahan rasa takut dan takut. Setelah suara laki-laki berjubah ungu itu jatuh, seseorang berdiri dan berbicara kepada pangeran ketiga, apa hubungannya materi ruang tingkat ketiga ini dengan pisau naga darah? Sebelumnya di ruang kedua, semua orang melihat Dimas Wu mengeluarkan pisau naga darah. Mereka benar-benar terkejut. Mereka penuh dengan ketakutan yang tidak terlihat akan pisau naga darah, dan mereka tidak mengerti, pisau naga darah itu bagaimana bisa ada di tangan Dimas Wu. Namun, apa hubungan antara pisau naga darah dengan ruang ketiga ini? Semua orang menatap pangeran ketiga, menunggu jawabannya. Pangeran ketiga memiliki wajah yang dalam dan samar-samar berkata, "Sejauh yang aku tahu, Dimas Wu sepertinya mengenal Larvis Wu, dan Larvis Wu sepertinya pernah datang ke istana Bingshen beberapa tahun yang lalu." Setelah sepatah kata, pangeran ketiga berbicara dengan tenang, tetapi di dalam hati semua orang, ada lautan badai, mata semua orang melebar dan mereka tidak bisa mempercayainya. "Hah, Larvis Wu datang ke istana Bingshen. Dimas Wu kenal dengan Larvis Wu."
Apakah ini benar, L? Seharusnya. Pantas saja pisau naga darah Larvis Wu ada di tangan Dimas Wu, sepertinya mereka memang saling kenal. Tapi, bagaimana Larvis Wu bisa datang ke istana Bingshen? Ya, tidak peduli seberapa kuat Larvis Wu, dia hanyalah orang luar. Tanpa izin dari istana Bingshen, dia tidak akan pernah bisa masuk, kan? Ya, Dimas Wu orang luar, masih memiliki hubungan dengan Dreamy Du untuk memenuhi syarat untuk masuk. Kenapa Larvis Wu bisa masuk? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang mengungkapkan keraguan, tentu saja fakta ini membuat mereka sulit untuk menerimanya. Pangeran ketiga melihat semua orang tidak percaya, dia tidak bisa menahan diri untuk terus berkata, kamu mungkin tidak tahu, Dimas Wu dan Dreamy Du, sebelum memasuki istana Bingshen, sengaja pergi ke istana roh luar. Mereka tujuannya untuk mencari Larvis Wu. Apalagi setahuku, Dimas Wu dari dulu selalu tidak punya senjata, tapi setelah keluar istana roh, dia punya ekstra pisau naga darah. Ini cukup membuktikan bahwa dia dan Larvis Wu kemungkinan tidak hanya saling mengenal, tetapi juga memiliki hubungan dekat. Setelah mendengarkan kata-kata pangeran ketiga, wajah semua orang menjadi lebih rumit. Kejutan yang diberikan Larvis Wu kepada mereka benar-benar dalam, tetapi sekarang Dimas Wu, orang luar, memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Larvis Wu. Dia mendapatkan senjata Larvis Wu, dan kekuatannya adalah luar biasa. Lebih penting lagi, Dimas Wu memasuki istana Bingshen, dan Larvis Wu juga dapat memasuki istana Bingshen. Kedua master asing ini, sungguh tidak boleh diremehkan. Tapi, kakak ketiga, bagaimana kamu tahu bahwa Larvis Wu datang ke istana Bingshen beberapa tahun yang lalu? Selain itu, kejadian ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan Dimas Wu tidak disegel. Seorang pangeran yang lebih muda mengajukan keraguannya kepada pangeran ketiga. Mendengar hal itu, pangeran ketiga terdiam sebentar, lalu dengan khusyuk berkata, memang benar sejak Larvis Wu memasuki Jeoshu, aku telah memperhatikannya secara diam-diam, dan bahkan mengadakan kontes rahasia dengannya, dan aku memperhatikan situasinya hampir sepanjang waktu. Baru 3 tahun yang lalu, Larvis Wu tiba-tiba menghilang. Dia seolah telah menguap, dan dia tidak pernah muncul lagi. Kemudian, aku diam-diam membayar seseorang di istana Roh Iwar, dan bertanya kepadanya tentang situasi Larvis Wu sebelum dia mengetahuinya. Ternyata Larvis Wu mengadakan pertemuan dengan orang di istana Bingshen selama waktu itu, yaitu, dia telah bertemu Dewa Es Salju. Begitu pangeran ketiga selesai berkata, terjadi kegemparan di tempat itu, dan semua orang berbicara. Tidak heran Larvis Wu tidak muncul dalam beberapa tahun terakhir, dan aku pikir dia telah meninggalkan 9 benua. Ya, ini aneh, dia menghabiskan begitu banyak waktu di benua Jeoshu. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Tanpa diduga, dia benar-benar memasuki istana Bingshen. Ketika kamu mengatakan ini, aku tiba-tiba teringat. Pada tingkat kedua, wajah berkabut berdarah. Setelah melihat pisau naga darah, dia kaget dan marah. Jelas dia tahu pisau naga darah pikirkan sekarang, mungkin hanya bertarung dengan Larvis. Kalau tidak, bagaimana bisa dikatakan pisau naga darah yang membuatnya seperti itil? Mungkinkah Larvis Wu juga melewati level ini? Semakin banyak mereka berbicara, semakin misterius mereka. Mereka tidak bisa menekan emosi batin mereka. Sekarang, pada dasarnya mereka dapat menyimpulkan bahwa Larvis Wu benar-benar datang ke istana Bingshen. Mendengar apa yang dikatakan semua orang, pangeran ketiga mengangguk perlahan, dan berkata dengan keras Iyagi, jadi, aku curiga Dimas Wu pasti tahu sesuatu, tapi dia tidak ingin kita tahu apa yang dia tahu, jadi dia akan membawa kita bersamanya. Berkeliling di sini, untuk menghabiskan tenaga kita, meninggalkan kita, lalu dia berjalan maju bersama Dreamy Du. Di sepanjang jalan, pangeran ketiga dengan cermat mengamati Dimas Wu. Dia menemukan bahwa sejak Dimas Wu memasuki ruang tingkat ketiga ini, dia tampak serius. Dia melihat Dimas Wu memindai dan mengamati pemandangan sepanjang jalan, seolah mencari sesuatu.
Tentu saja, ini hanya tebakan pangeran ketiga. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Dimas Wu. Alasan dia memimpin orang lain untuk memikirkan hal ini adalah untuk memancing hubungan semua orang dengan Dimas Wu. Karena dia sudah melihat bahwa saudara-saudaranya semua gentar dengan kekuatan Dimas Wu, bahkan mereka semua bergantung pada Dimas Wu, yang tentu saja bukan hal yang baik untuk pangeran ketiga. Karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat semua orang tetap waspada terhadap Dimas Wu dan berhenti sembarangan mempercayai orang Anglem. Setelah mendengarkan analisa pangeran ketiga, para pangeran yang hadir menjadi berang, dan berteriak sekencang-kencangnya, Dimas Wu keterlaluan, dia berani mempermainkan kita, itu keterlaluan. Orang luar semacam ini sangat licik, aku tidak menyangka dia akan memperlakukan kita seperti ini. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka berdua akan berhasil menembus level? Alasan utamanya adalah dia mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu. Bagaimana jika dia hanya menggunakannya untuk membuat terobosan? Ya, tujuannya jelas, adalah untuk membawa Dreamy Do melewati level ini, membiarkan kita terjebak di sini selamanya. Orang ini terlalu kejam. Semua orang mengkritik Dimas Wu dan menganggapnya sebagai penjahat paling munafik. Setelah melampiaskan amarahnya kepada Dimas Wu, perhatian semua orang tertuju pada pangeran ketiga. Kini pangeran ketiga menjadi tulang punggung mereka. Pria berjubah ungu itu menatap pangeran ketiga dengan serius, dan berkata dengan serius, sekarang mereka sudah pergi, apa yang harus kita lakukan? Para pangeran yang hadir tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada pangeran ketiga. Lagi pula, pangeran ketiga melihat hal-hal yang paling teliti, paling cerdas, dan kekuatan yang paling tak terduga. Selain itu, ia telah dengan cermat mengebor perkemahan. Selama bertahun-tahun setelah menstabilkan posisinya di Aula Jeushu, banyak pangeran terbiasa mengandalkannya dan mematuhinya. Mata pangeran ketiga dalam, diam-diam berpikir. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, mereka telah pergi jauh, kita pasti tidak bisa telah pergi jauh, kita pasti tidak bisa mengejar. Mengapa mereka tidak menunggu di sini saja? Mereka telah mencapai lereng gunung di depan. Jika tidak ada kecelakaan, mereka pasti akan memasuki istana dan kembali ke titik awal. Kita hanya bisa melihat apakah mereka akan kembali kepada kita lagi. Mendengar apa yang dikatakan pangeran ketiga, seseorang langsung mengiyakan, ya, jika mereka kembali ke sini, berarti ini benar-benar seperti labirin. Namun, beberapa orang bertanya, tetapi bagaimana jika mereka tidak kembali ke sini? Salah satu orang mengajukan pertanyaan langsung, dan semua orang terdiam. Faktanya, semua orang tahu betul bahwa apa yang disebut titik awal mereka kembali bukanlah titik awal yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa memahami situasi di ruang tingkat ketiga ini. Lihat dengan jelas, semua orang tidak dapat menemukan terobosan dalam lingkaran tanpa akhir ini. Jika Dimas Wu dan Dreamy Do tidak kembali ke sini, maka mereka mungkin tidak akan pernah bertemu Dimas Wu dan Dreamy Do lagi. Mungkin mereka berdua telah menembus lapisan ruang ketiga, atau mungkin mereka tersesat di tempat lain. Tapi tidak peduli apa, begitu mereka tidak bisa bertemu Dimas Wu, kemungkinan besar mereka akan terjebak di sini selamanya. Tidak heran jika utusan istana Bingshen akan mengatakan bahwa mereka yang gagal melewati level akan mati atau terjebak di level selamanya. Sekarang sepertinya dia berbicara tentang ruang tingkat ketiga ini. Salah satu orang tiba-tiba teringat kata-kata orang tua saat mereka baru memasuki istana Bingshen. Ruang tingkat ketiga ini memang aneh. Basis kultivasi kita benar-benar terpenjara. Ini adalah lingkaran tak berujung lainnya. Kita tidak punya cara untuk menghadapinya. Seseorang bergumam putus asa. Suasana sangat menyedihkan di seluruh adegan, dan semua orang malu dan murung. Pangeran ketiga menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, jika kekuatan Dimas Wu benar-benar tidak tersegel, dan dia masih mengetahui petunjuk-petunjuk di sini, maka dia pasti punya cara untuk memecahkannya. Kita hanya tinggal menunggu Dimas Wu di sini,
berharap ada kesempatan bisa keluar. Tapi dia sengaja meninggalkan kita, yang jelas berarti dia tidak ingin kita berhasil melewati level bersama. Pada saat itu, bahkan jika dia muncul, dia mungkin tidak jujur pada kita, apalagi mengeluarkan kita. Di kerumunan, seseorang membuat suara marah Iyagi. Mendengar ini, pangeran ketiga tiba-tiba menembakkan sinar cahaya dingin di matanya. Dia memandang gunung besar di depan dan berkata dengan suara suram, "Jangan khawatir, selama dia muncul, aku akan punya cara untuk membuatnya membantu kita keluar." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.